Silakan dibuka. Namanya khusus jilid 3. Fi'il mudhari' akan atau sedang. Fi'il mudhari' ada 3 macam. sahih akhir juga mutalakhir. Af'alul khamsah itu yang terakhir. Sahih akhir dhamma fathah, mutal alif dhamma fathah buang, mutal iya mutal wawu dhamma fathah buang. Af'alul khamsah membuang-buang. Artinya amal sukun buang-buang. Artinya mati dhamma fathah sukun yang berusaha dia yang Beruntung. Kalau di jilid 1 ada asmaul khamsah. Di bagian fi'il tidak kalah juga, yaitu ada af'alul fi'il yang khusus ada 5 saja. Apa saja itu kita baca? Fi'il yang 5, rupa-rupa macamnya. Yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna, taf'alina. Af'alul khamsah namanya. Rofa tetapnya nun, nasab jazm membuang nun. Fi'il yang 5, rupa-rupa macamnya. yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna, taf'alina semua. Af'alul khamsah namanya. Rafa tetapnya nun, nasab jazm membuang nun. Itu kira-kira lagunya siapa? Bisa sampai judulnya apa? Maulana. Maulana ya Maulana. Ya Samil. Bisa dilanjutkan sendiri. Lanjut kepada amil nasab. Amil nasabnya, amil nasabnya ada 10 macam amilnya. Yuk kita baca sekarang juga. Amlan idan kai, amlan idan kai. Amil yang asli akan nasabnya dengan sendiri. Hatta lamu kai juhud fa'dan awahu ibun. Ayo kebun, jangan takut-takut. Kira-kira mau dikebut kemana ini? Kebun ke pelaminan atau tidak? Insyaallah. Paling semangatnya ini kalau ke pelaminan ya. Modalnya durung duwe sih. Amil jazm macamnya ada 2. Jazm 1, jazm 2, 21 jumlahnya. Innaman rahman bata kaifama aina ayyun aizuna dan nama alam dan amar lam doa lahila doa. Mari kawan semua belajar fi'il amar yang dimabnikan fa'il untuk waib. Tasrifnya fi'il amal jumlahnya
yang enam ghaib ghaibah, yang enam mukhatab mukhatabah. Mari baca yaqul yaqulan yaqulu, itu semua amar ghaib. Uful ufula ufulu ufuli ufula ufulna, itu semua amal hadir. Begitulah cara tasrifnya. Di jilid 3 ini sedikit lagunya yang wajib dihafalkan, karena lagu semuanya itu adalah lagu yang sifatnya kemateri. Lagu yang terakhir untuk di jilid 3 yaitu huruf-huruf jelas itu ada 3. Alif ya waw ayu kumpulannya. Jika di fi'il, jika di ain fi'il ajwaflah namanya. Jika di lam fi'il nakislah namanya. Jika kumpul dua lafif makrun namanya. Dan jika terpisah awas hati-hati jangan sampai lupa. Ayo kita berjuang sampai mati-matian. Ayo kita berjuang sampai. Karena sekarang bulan Agustus dan besok tanggal 17, mari kita semangat kobarkan semangatan kita sama seperti berjuang dulu untuk merebut kemerdekaan. Amin Allahumma. Sekarang kita masuk ke jilid 3. Di jilid 3 itu lebih sedikit daripada jilid 1 dan 2. Kenapa jilid 3 lebih sedikit? Karena di jilid 3 itu cukup dengan 6 poin saja yang harus dipelajari, yang harus dihafalkan. Apa saja 6 poin itu? Pertama, meliputi mereka harus bisa menebak madi mudhari amar, mu'rab mabni, mujarrad nasib, lazim muta'addi, maklum majhul, sahih dan mu'tal. Selesai pembahasan mengenai kalimat fi'il. Jadi ketika dirangkum dan dilakukan, madi mudhari amar, mu'rab dan mabni, mujarrad dan mazid, lazim muta'addi, maklum dan majhul, sahih dan mu'tal. Pembahasan fi'il di jilid 3. Pembahasan fi'il di jilid 3. Coba ulang lagi bersama. Maka yang di jilid 3 harus dihafalkan poinnya. Apa saja poin itu? Kita pakai lagi. 1, 2, 3. Madi mudhari amar, mu'rab dan mabni, mujarrad dan mazid, Lazim muta'addi, maklum dan majhul, sahih dan mu'tal. Pembahasan fi'il. Pertanyaan fi'il. Bahasan dan pertanyaan dari kalimat fi'il tidak akan lepas dari 6 ini. Tentukan madi mudhari'nya, tentukan mu'rab mabninya, mujarrad mazid, lazim muta'addi, maklum majhul, serta yang terakhir sahih dan mu'tal. Satu kalimat 6 model bertanya. Itu tentang kalimat fi'il. Nah, kalimat fi'il itu kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan, sebuah tindakan. Maka kalimat fi'il terbagi menjadi 3. Ada madi, ada mudhari, ada amar. Madi pekerjaan yang sudah dilalui, masa lalu itu namanya madi. Masa lalu namanya apa? Masa depan namanya perintah untuk mengerjakan namanya wis mukul, madi mudhari amar. Wis mangan, wis turu, mati, karena tindakannya sudah dilaksanakan. Akan tidur namanya apa?
Mau makan namanya tiurlah. Makanlah. Berdirilah. Ijlis. Ukhruj. Namanya tapi jangan sampai salah iblis. Ini bukan amar lagi, tapi iblis laknatullah. Paham ya? Ketika anak sudah bisa membedakan antara madi mudhari amar secara makna, maka kita kenalkan madi mudhari amar melalui tanda-tandanya. Nah, madi itu fi'il madi, tandanya ada apa saja? Ada di 3. Yang pertama di akhir semua, dan yang kedua di akhir semua. Pertama dan yang kedua ada di akhir. Yang pertama itu diakhiri oleh tak taknis seperti tanda kalimat fi'il di jilid 1. Setiap ada lafaz yang diakhiri oleh tak taknis, maka pastikan itu fi'il dan pastikan itu adalah fi'il lau ahromat kalimat apa? Fi'ilnya fi'il apa? Tandanya apa? Diakhiri oleh. Jika taknya hidup tadi itu disebut dengan dhamir rafa' mutaharrik, sehingga bacaannya fa'alta, fa'alti, fa'altu. Maka ketika ada lafaz yang ketemu dengan tadi itu disebut dengan fi'il madi. Kenapa disebut dengan fi'il madi? Karena berakhiran dhamir rafa' mutaharrik. Apa dhamir rafa' mutaharrik itu? Tatumatum, tikumatunna, tuna, fa'ala, fa'ala, fa'alun, fa'alta, fa'altuma, fa'altun, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altum. Fa'alti kalimat apa nah? Fi'ilnya fi'il apa? Tandanya apa? Diakhiri oleh dhamir rafa' mutaharrik. Tanda yang ketiga diawali oleh lakot. Setiap ada lakot maka pastikan lafaz setelahnya adalah fi'il lakot mana. Nah, perhatikan fi'ilnya kira-kira yang mana? Lakot apa mana? Fi'ilnya fi'il apa? Tandanya didahului oleh lakot. Alhamdulillah, anak sudah bisa mendeteksi kalimat fi'il madi melalui tandanya. Pertama diakhiri, yang kedua diakhiri, yang ketiga diawali oleh lakot. Next, selanjutnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tidak terlalu lama. Fi'il mudhari' tandanya didahului oleh huruf mudhari'. Huruf mudhari'ah itu terkumpul dalam lafaz naitu, hamzah, nun, iya dan ta. Setiap ada lafaz yang diawali oleh huruf mudhari'ah, pastikan itu adalah fi'il. Contoh, yahrumu fi'il apa? Tandanya mana huruf mudhari'ahnya? Apa saja huruf mudhari'ah? Ana itu. Pak, coba diubah Pak, bukan ana itu. Siapa? Anita. Kenapa dengan Anita? Masa lalu saya Pak. Salah. Anita. Apa tandanya fi'il mudhari'? Anita Pak. Hamzah, nun, ya dan ta. Biar wis jadi tanda huruf mudhari'ah, bukan menjadi tandaku. Salah. Intinya untuk di fi'il mudhari' tandanya didahului oleh huruf. Selanjutnya dimasuki saufa, sin, lan dan lam itu adalah tanda ghalabiyah. Pada dasarnya semuanya didahului oleh huruf mudhari'ah. Sekaligus bisa kemasukan lam, bisa kemasukan lam, bisa juga kemasukan saufa. Tapi tanda yang paling utama untuk fi'il mudhari' diawali oleh huruf mudhari'ah, yaitu
Anita, Ana itu, Anita, Aniat. Nah, terserah bis. Pokoknya hamzah, nun, ya dan ta. Itu untuk tanda daripada fi'il mudhari'. Selanjutnya untuk fi'il amar. Kalau fi'il amar ini tidak ada tandanya. Fi'il amar tidak ada. Hanya fi'il amar itu kalau 3 huruf biasanya didahului oleh hamzah. Didahului oleh apa? Hamzah. Semua hamzah fi'il amar itu dibaca kasroh kecuali melihat kepada ain fi'il mudhari'nya. Jika ain fi'il mudhari'nya dhammah maka hamzahnya dibaca nasoro, yang suruh, nasron wa mansoro, bahwa nasirun wadaka unsur unsur, hamzahnya dibaca dhammah. Kenapa? Ain fi'il mudhari'nya juga dibaca. Yang kedua, fi'il amar hamzahnya dibaca kasroh kecuali fi'il amar dari madi 4 huruf ikut wazan af'alan. Af'alan yufilu if'alan wa muf'alan fahuwa mufilun wa daka muf'alun af'il. Nah, itu semuanya adalah hamzah daripada fi'il amar. Ulangi lagi, hamzah fi'il amar semuanya dibaca apa? Kecuali 2. Ain fi'il mudhari'nya dhammah maka dibaca. Fi'il madinya 4 huruf ikut wazan af'alan maka dibaca af'il. Hamzahnya dibaca fathah. Berarti anak sudah bisa membedakan mana fi'il madi, mana fi'il mudhari' dan juga mana fi'il amar. Poin utama tentukan madi, mudhari', amar sudah selesai. Selanjutnya fi'il itu terbagi menjadi 2. Sama seperti isim. Kalau isim ada yang mu'rab, ada yang, begitu juga fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab fi'il, yang mabni amar dan nahi. Semua huruf ingatkan dengan lagu yang ada di jilid 1 bahwa fi'il mu'rab hanya 1 yaitu fi'il mudhari'. Yang mabni apa saja? Madi dan amar. Mabni artinya adalah tetap, mu'rab artinya fi'il artinya kerja tetap, fi'il kerja berubah, fi'il berubah kerja, mad tetap kerja. Ada liburnya ya. Lagi bahwa fi'il itu dibagi menjadi 2, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni terbagi menjadi 2, yaitu fi'il madi dan juga fi'il amar. Next, selanjutnya adalah fi'il yang mabni. Nah, fi'il yang mabni ini ada 2, yaitu madi dan juga amar. Masing-masing dari fi'il yang mabni ini memiliki mabni yang berbeda-beda. Fi'il madi mabninya itu ada 3. Apa mabninya? Dhammah, fathah, sukun. Ulangi lagi, dhammah, fathah, mabninya madi, dhammah, fathah, sukun. Kalau fi'il amar mabninya sukun, buang, mabninya amar, mabninya madi, mabninya amar, mabninya amar, mabninya madi, mabninya amar, ikrobnya fi'il, nasab jazm. Nah, masih loading. Mabninya fi'il madi dhammah,
fathah sukun. Nah, fi'il madhi itu mabni asalnya adalah fathah. Ingat yang di tengah ya, dilihat ya. Karena khairul umur yang paling tengah, yang paling baik. Saya ambil yang paling tengah. Mabninya fi'il madhi fathah. Kapan mabni fathah? Jika tidak bertemu dengan apapun. Perhatikan akhirnya, bertemu dengan sesuatu atau tidak? Kalau tidak bertemu dengan sesuatu, maka mabninya adalah qala. Perhatikan akhirnya nak, belakangnya, buntutnya, ada sesuatu atau tidak? Kalau tidak ada sesuatu, pastikan mabni. Kenapa mabni fathah? Tidak ada sesuatu. Lalu apa sesuatu itu, Pak? Sesuatu itu ada dua macam. Ya, sesuatu itu ada dua macam. Sesuatu yang pertama adalah wawu jamak. Kalau fi'il madhi akhirnya bertemu dengan wawu jamak, maka sudah berubah dari mabni fathah menjadi mabni dom. Fa'ala ketika bertemu dengan wawu jamak maka berubah menjadi fa'alu. Yang awalnya mabni fathah berubah menjadi qala, ja'a, unnasoro, qatala. Qatalu mabni apa? Kenapa mabni doma? Karena bertemu dengan wawu jamak. Kemudian sesuatu yang kedua adalah dhamir rafa' mutahan. Tadi sudah dijelaskan dhamir rafa' mutahan apa? Ta, tuma, tu, ti, tuma, tunna. Ta yang berharokat. Ta, ti, tu. Jadi ketika fi'il madhi bertemu dengan ta, ti, tu, maka mabninya berubah dari awal fathah menjadi sukun. Fa'ala ketika bertemu dengan tu dimabnikan sukun, akhirnya menjadi fa'altu. Fa'altu. Qatala, qataltu. Ketemu dengan ti dibaca qat. Ketemu dengan ta dibaca. Ketemu dengan tuma dibaca. Ketemu dengan na dibaca qatalna. Mabninya dengan apa nak? Dengan sukun. Oleh karena itu, jika tidak ada wawu, jika tidak ada dhamir rafa' mutaharrik, maka mabninya fi'il madhi dengan fathah. Dorobu, buang wawunya berubah menjadi dorobtu, buang taknya berubah menjadi doroba. Dari sini paham atau tidak? Paham tidak? Next, lanjut. Kita bahas di tasrifan lugawinya. Perhatikan di sini. Kira-kira mabninya fi'il madhi ada berapa di situ? 3. Yang fathah ada berapa? Ada 4. Yang sukun ada berapa? Banyak sekali karena malas menghitungnya. Berapa itu yang sukun? Hah? Banyak. Yang mabni dhammah hanya satu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alta, fa'altum, fa'altum. Fa'alti, fa'altum, fa'altunna. Fa'alu mabni apa? Fa'ala mabni apa? Fa'ala mabni apa? Fa'alat mabni apa? Kenapa mabni fathah? Karena tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa' mutaharrik. Dari sini bisa dipahami atau tidak? Mudah tidak? Alhamdulillah. Selanjutnya mabni yang kedua adalah fi'il amar. Tadi mabninya fi'il amar apa saja? Sukun, buang. Mabninya amar ada 3. Yang pertama adalah sukun.
Sama seperti tadi, asalnya mabninya amal itu nak sukun. Contohnya adalah al. Mabninya kapan mabni sukun? Jika tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Paham ya? Kapan mabni sukun? Jika tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Maksudnya sesuatu apapun itu ada dua, yaitu bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah. Jadi jika tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah, maka mabninya adalah sukun. Itu kecuali jika akhir dari fi'il amar hidup. Kalau akhir dari fi'il amar hidup a, i, u, maka mabninya bukan dengan sukun, tapi dengan apa? Membuang huruf illat. Apa isinya? Irdo, sukun atau tidak? Mati atau tidak? Hidup, Pak. Harokatnya apa? Fathah. Berarti ini mabninya apa? Membuang huruf illat. Kenapa membuang huruf illat? Karena harokat fathah itu sebagai tanda ada huruf yang dibuang. Apa huruf yang dibuang kalau tandanya fathah? Apa yang dibuang kalau tandanya kasroh? Apa yang dibuang kalau tandanya doma? Wow. Contoh lagi ya. Utslu, mabninya dengan apa? Hidup atau mati? Kalau hidup mabninya dengan apa? Membuang huruf il. Kira-kira utslu yang dibuang apa nak? Kenapa yang dibuang waw? Karena harokatnya adalah dhamma. Terus ijri, mabninya dengan apa? Membuang huruf illah. Yang dibuang apa? Iya. Kau tahu kalau dia yang dibuang? Karena tandanya adalah kasroh sebagai harokat yang membatasi kepada iya. Betul? Selanjutnya, jika fi'il amar bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah, maka mabninya dengan membuang an-nun. Bisa dilihat tandanya kalau fi'il amar berakhiran alif, wawu atau iya. Contohnya idri berakhiran apa? Alif. Berarti ada yang dibuang. Yang dibuang kira-kira apa? Idribu. Yang dibuang adalah apa? Idribi. Yang dibuang apa? An-nun. Karena alifnya adalah alif tasnya, wawunya adalah wawu jamak, iya-nya adalah ya muannas mukhatabah. Jadi untuk mengetahui mencek fi'il amar itu mabni apa, maka lihat akhirnya. Perhatikan, lihat apa nak? Akhirnya. Kalau akhirnya sukun atau mati, maka pastikan mabni sukun. Kalau harokatnya hidup a, i, u, maka pastikan dengan membuang huruf illah. Kalau akhirnya alif, wawu, iya, maka pastikan mabninya dengan membuang nun. Kenapa membuang nun? Karena berakhiran alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah. Utruku, kira-kira mabninya apa? Kenapa membuang nun? Utruk, mabninya apa? Kenapa mabni sukun? Karena sohe akhir dan tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas. Idrib, mabni apa? Idribi, mabni apa? Idriba, idribu, idri. Membuang huruf illah. Cek akhirnya. Kalau hidup a, i, u, berarti ada huruf illah yang kalau akhirnya a, waw dan iya, maka membuang an-nun. Itu untuk bisa mengajarkan mabninya fi'il amar. Lihat akhir daripada fi'il amar. Jika sukun, mabni sukun. Jika hidup a, i, u, membuang huruf. Jika berakhiran a,
waw dan ya maka membuang nun. Sudah selesai untuk memberinya fi'il. Next selanjutnya adalah fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu hukumnya apa tadi? Fi'il mudhari itu dibagi menjadi 3. Ada 3 kelompok bentuknya fi'il mudhari. Yang pertama adalah sahih akhir. Yang kedua mu'tal akhir. Yang ketiga af'alul khamsah. Ini bentuk daripada fi'il mudhari. Yang pertama sahih akhir. Yang kedua, yang ketiga fi'il mudhari. Fi'il mudhari Ada 3 macam. sahih akhir juga mu'tal akhir af'alul khamsah itu yang terakhir. Setelah kita selesai menjelaskan pembagian daripada fi'il mudhari, ada 3, sahih, mu'tal dan af'alul khamsah. Jelaskan definisinya. Nah, sahih akhir itu adalah fi'il mudhari yang akhirnya tidak berupa huruf illat dan bukan af'alul khamsah. Kalau mu'tal akhir, fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf illat. Huruf illat ada berapa? 3. Alif, iya, waw. Dikumpulkan dalam satu kata menjadi ayu. Ayu itu adalah huruf huruf Penyakit. ayu penyakit. Dia ngomong penyakit ganggu itu ayu itu ya. Anak semua belajar, semangat belajar, selamat mondok ini ketemu dengan si ayu. Penyakit ini ya. Ayu alif iya waw. Jika akhirnya fi'il mudhari berakhiran alif iya waw, maka fi'il mudhari disebut dengan mu'tal akhir. Paham tuh? Yang ketiga adalah af'alul khamsah, fi'il yang 5, yaitu fi'il mudhari yang diakhiri oleh ani, aini, una, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Diakhiri oleh siapa? Ani, una, ina, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna. Yang terakhir taf'alina. Maka ketika diakhiri ani, una, ina, fi'ilnya disebut dengan af'alul khamsah. Dari sini bisa ditebak tidak? Bisa mengetahui tidak sahih, mu'tal dan af'alul? Saya contohkan ya, rumu fi'ilnya fi'il apa nak? Tandanya kalau fi'il mudhari kira-kira masuk pembagian fi'il mudhari yang mana? Kenapa sahih? Tidak ada huruf illat dan tidak diakhiri ani, una, ina. Yardo. Perhatikan ya, yardo fi'ilnya fi'il apa? Tandanya kalau fi'il mudhari mana huruf mudhari'ahnya? Bentuknya apa nah? Mu'tal akhir. Mu'tal akhir yang apa? Mu'tal alif. Baik tuh. Nah, selanjutnya yukrimani fi'ilnya fi'il mana? Tandanya masuk fi'il mudhari yang apa? Kok tahu kalau af'alul khamsah? Karena diakhiri oleh alif tasniyah. Yukrimani. Ketika mereka sudah bisa membedakan sahih akhir, mu'tal akhir dan af'alul khamsah, maka lanjut kepada pembahasan i'rabnya fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari hukumnya adalah mu'rab. Kalau mu'rab butuh kepada i'rab. Sedangkan i'rab yang masuk kepada fi'il ada
Ada apa saja? Rofa, nasab, jazm. I'rabnya fi'il. Rafa nasab jazm. I'rabnya isim. Rafa nasab jazm. I'rabnya fi'il. Rafa nasab jazm. I'rabnya fi'il. Rafa nasab jazm. Nah, fi'il mudhari itu asalnya i'rabnya adalah i'rab rofa jika dia tidak diganggu oleh amil nasab dan amil jazm. Apa amil nasab? Amil yang menasabkan. Apa amil jazm? Amil yang menjazmkan. Amil nasab kelompoknya ada berapa? 10. Amil jazm kelompoknya berapa? 20. Banyak kelompoknya ya. Oleh karena itu anak harus tahu masing-masing daripada komplotan amil nasab dan amil jazm. Amil nasab, Amil nasab macamnya Oh. ada 2. amil nasabnya, amil nasabnya ada 10. Amilnya yuk kita baca. Sekarang juga anlan idan kai, anlan idan kai. Ini semua amil yang asli. Amil nasabnya dengan sendiri. Oke, sudah cukup, jangan banyak-banyak untuk menghafal amil nasab, cukup 4 saja, yaitu anlan idan kai. Ini adalah amil nasab yang asliya. Anlan idan kai akan merubah i'rabnya fi'il mudhari. Selanjutnya kita kenalkan amil jazm. Amil jazm, amil jazm macamnya ada 2. jazm 1, jazm 2, 20 satu jumlahnya. Imaman mama aina ayyun ayyana haitsuma lam lama alam. Amil jazm, kita ambil contoh amil jazmnya adalah lam, karena yang banyak dan yang sering dipakai amil jazm hanya satu, yaitu lam. Paham? Nah, fi'il mudhari selagi tidak kemasukan, tidak diganggu oleh amil nasab dan tidak diganggu oleh amil jazm, maka i'rabnya adalah rofa. Berarti i'rabnya apa? Rofa. Sedangkan tanda i'rabnya fi'il mudhari sesuai dengan keadaan fi'il mudhari'nya. Jika sahih akhir dhammah fathah sukun. Jika mutal akhir dhammah fathah buang. Jika af'alul khamsah an-nun buang. Ingat ya, kaidah daripada tanda i'rabnya fi'il sahih akhir. Yuk, sahih akhir. Mutal alif, mutal iya, mutal waw, af'alul khamsah sahih akhir, af'alul khamsah. Harus hafal ya, sesuai dengan bentuknya fi'il mudhari. Nah, tanda i'rabnya fi'il mudhari mengikuti bentuknya fi'il mudhari. Jika sahih akhir, tandanya dhammah fathah sukun. Rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jazmnya dengan sukun. Baik tuh? Saya contohkan sekarang. Ya harumu fi'il apa nak? Mu'rab amina. Kalau mu'rab i'rabnya apa? Perhatikan lafaz sebelumnya. Ada ndak intervensi daripada amil nasab dan amil jazm? Oh, tidak ada, Pak. Berarti kalau tidak ada, i'rabnya masuk kepada. Kalau rafa, lihat, cari tandanya. Tandanya pakai apa?
Kenapa doma? Sohe akhir. Ketika datang amil nasab maka berubah menjadi nasab yang semula tandanya domah menjadi fathah. Ya rumu kemasukan amil nasab berubah menjadi layak rumah. Kemasukan amil jazm menjadi lam yakrub. Jazmnya dengan apa? Jazmnya dengan apa? Ulangi lagi. Yukrimu kalimat mana? Fi'il apa? Mina. Kalau murab yang mana? Yukrimu perhatikan sebelumnya i'rabnya apa? Kenapa i'rab rafa? Kalau rafa tandanya pakai apa? Kalau melihat tanda maka perhatikan bentuk daripada fi'il mudhari'nya. Kenapa pakai domana? Karena sore akhir. Yukrimu kemasukan nan berubah menjadi apa? La tandanya pakai apa? Kenapa fathah? Kemasukan amil jazm menjadi lam yuk. Jazmnya pakai apa? Kenapa sukun? Soheh akhir. Faham? Selanjutnya kita beralih kepada bentuk fi'il mudhari' yang mutal alif. Harus hafal ini. Mutal alif dhammah fathah dua, mutal ya mutal waw mutal iya. Semuanya adalah dhammah fathah dhammah rafa fathah nasab buang ketika i'rab jazm. Yardo kalimat apa? Fi'ilnya apa? I'rabnya apa? Perhatikan sebelumnya ada amil nasab atau amil jazm kan? Berarti i'rabnya tanda rafa'nya bagi apa? Lihat dulu bentuknya. Kira-kira yardo bentuknya fi'il mudhari' yang apa? Mutal apa? Mutal alif. Mutal alif, mutal waw, mutal iya. Ketika waktu rafa' semuanya dikira-kira. Contoh, yardo mutal a, yarmi mutal i, yarzu mutal wa. Ketika rafa' semuanya dengan dhammah yang dikira. Sekarang yardo kemasukan amil nasab dibaca apa? La yardo, fathahnya dikira-kirakan. Ketika kemasukan amil jazm maka berubah menjadi lam yardo. Ada yang dibuang yaitu huruf illatnya. Lam yardo. Jadi lam yardo. Bukti kalau ada pembuangan di situ harokatnya a i u. Lam yardo, lam yarzu, lam yarmi. Ada pembuangan huruf illat. Paham tuh? Yang membedakan di mutal akhir itu adalah mutal iya dan mutal waw ketika waktu nasab. Mutal iya dan mutal waw ketika nasab tandanya harus dijelaskan, yaitu fathah yang dijelaskan. Contoh, yarmi ya. Yang mutal apa kira-kira? Yauzu. Ini tulisannya paling bagusnya ini ya. Yauzu mutal apa? Mutal waw. Kira-kira i'rabnya apa? Inter ya. Kenapa i'rab rafa? Saya masukkan amil nasab lan kepada yarmi berubah menjadi apa? La yarmi. Ingat ya, khusus mutal iya dan mutal waw ketika nasab fathahnya dijelaskan menjadi la yarmi. Begitu juga mutal waw ketika kemasukan amil nasab jadi la yarzuwa. Nasabnya menggunakan fathah yang dijelaskan. Yajri kemasukan lan maka dibaca lan. Yajlu ketika kemasukan lan dibaca lan. Mantap.
ketika kemasukan amil jazm maka huruf illatnya dibuang, alif, waw, ya semuanya dibuang, menyisakan harokat yang hidup di akhir, yaitu a, i, u, lam yal do, lam yal mi, lam yal zu. Jangan panjang-panjang ya. Ngerti? Jangan panjang-panjang. Kenapa? Karena tidak ada alif, waw, dan iya di akhirnya. Fahim? Selesai. Maka selanjutnya adalah af'alul khamsah, yaitu fi'il yang berakhiran ani, una, ina dulu ya. Ani, una, ina. Yaf'ala, taf'ala, yaf'alu, taf'alu, af'alina. Kita singkat akhirnya menjadi ani, una, yukrimani. Berakhiran apa nak? Berarti fi'il mudhari bentuk af'alul khamsah. Kira-kira i'rabnya apa? Kenapa i'rab rofa? Mantap. Sekarang cek tanda rofaknya pakai apa? Tetapnya nun. Tanda rofaknya pakai apa? Af'alul khamsah. Nun buang nunnya maksudnya ditetapkan. Ketika waktu nasab dan jazm buang nunnya. Yukrimani ketika kemasukan lan jadi la yukrimuna ketika kemasukan lan dibaca kita. Yukrimani kemasukan lam dibaca tanda nasab dan tanda jazmnya sama-sama dengan harfun nuni, yaitu membuang mudah apa tidak? Fi'il mudhari mudah apa tidak? Sekarang saya contoh sesuai dengan pertanyaan dari atas. Layat riba. Perhatikan jawab yang tangkas ya, yang cepat. 1, 2, 3. Layat riba. Yadriba kalimat apa? Fi'il apa? Tandanya apa? Diawali huruf mu'rab mabnina. Kalau mu'rab karena apa? Fi'il mudhari. I'rabnya apa? Kenapa i'rab nasab? Ada amil nasabnya. Apa saja amil nasab? Sekarang i'rabnya nasab, tanda nasabnya pakai apa? Kenapa membuang nun? Sekarang amil nasabnya saya ganti menjadi amil jazm dibaca. Saya buang semuanya dibaca. Muncul lagi nunnya yang tadi dibuang. Bisa dipaham atau tidak? Mudah atau tidak? Alhamdulillah. Selesai pembahasan fi'il dari segi mu'rab dan mabninya. Lanjut ke pembahasan mujarrad dan fi'il itu jika dilihat daripada jumlah hurufnya maka terbagi menjadi berapa? 2. Ada fi'il mujarrad, ada fi'il yang mazid. Mujarrad apa artinya? Tidak ada alias 3 huruf. Ngerti? Tidak ada tambahan alias berapa? 3 huruf. Lebih dari 3 huruf maka pastikan Mazid. Wazan fi'il dibagi 2, mujarrad dan mazid. Jika 3 huruf disebut mujarrad, jika lebih fa'ala yaf'ulu, fa'ala yafilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yafilu, fa'ula yaf'ulu. Mazid 1 wazannya fa'ala, fa'ala wazannya af'ala. Mazid 2 tafa'ala, tafa'ala, ifa'ala, if'ala. Mazid 3 wazannya istaf'ala.
Hamzah dan ta, hamzah, sin, ta, itulah tambahannya. Ayo 1, 2, 3. Wazan fi'il dibagi 2. Jika 3 huruf, jika lebih, fa'ala yaqulu, fa'ala yaqilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yafilu, fa'ula yaf'ulu. Mazid 1, wazannya fa'ala, fa'ala, af'ala, wazannya mazid 2, af'ala, tafa'ala, ifta'ala, ifa'ala, if'ala, mazid 3, wazannya isaf'ala, hamzah, sin, ta, itulah tambahannya. Ulang dulu. Ingat, kalau fi'il madi minimal 3 huruf. Maka ketika ketemu dengan fi'il madi 3, pastikan itu adalah mujaz. Wazannya ada berapa? Fa'ala, fa'ula, fa'ila, fa'ala. Kalau fa'ila 2, fa'ila, fa'ila, yaf'ulu, fa'ila, yafilu, fa'ila, yaf'alu. Kalau fa'ula hanya 1 fi'il mudhari'nya, yaitu yaf'ulu. Paham? Yes. Nah, untuk bisa memastikan fi'il mujarrad itu, maka ada sebuah kaidah. Perhatikan ya ketentuannya. Jika fi'il madi minimalnya adalah 3 huruf. Kurang dari 3 huruf pastikan mujarrad. Ulangi lagi, kurang dari 3 huruf pastikan mujarrad. Lebih dari 3 huruf pastikan madi. Ulangi lagi, fi'il madi kurang 3 huruf, lebih 3 huruf, 3 huruf. Mantap. Kalau fi'il mudhari minimalnya adalah 4 huruf. Perhatikannya, 4 kurang dari 4 huruf pastikan mujarrad. Lebih dari 4 huruf, 4 huruf, tunggu dulu. Lihat huruf mudhari'ahnya. Jika huruf mudhari'ahnya dibaca dhammah, maka mazid. Jika huruf mudhari'ahnya fathah, maka mujarrad. Perhatikannya, khusus fi'il mudhari' kurang dari 4 huruf mujarrad. Pastikan yang keras, kurang dari 4 huruf mujarrad. Lebih 4 huruf, 4 huruf, tunggu dulu. Yang perlu dicek apanya? Jika benar, mazid. Jika fathah, mantap. Paham? Fi'il amar juga begitu. Kurang dari 4 huruf pasti mujarrad. Lebih dari 4 huruf, 4 huruf, tunggu dulu. Perhatikan hamzahnya. Jika fathah, mazid. Jika selain fathah, mujarrad. Paham? Fokus ya. 1, 2, 3. Fi'il madi kurang 3 huruf, lebih 3 huruf, 3 huruf. Fi'il mudhari kurang 4 huruf, lebih 4 huruf, 4 huruf. Perhatikan apanya? Jika dhammah, jika fathah, mantap. Fi'il amar sekarang kurang dari 4 huruf, lebih 4 huruf, 4 huruf. Lihat apanya? Hamzahnya. Jika fathah, jika dhammah, jika kasroh, idrib, mujarrad apa mazid? Yadribu, mujarrad apa mazid? Yukrimu, mujarrad apa mazid? Mantap. Kul, mujarrad atau mazid? Kurang dari 4 huruf.
Fahim? Selanjutnya ya, perhatikan untuk fi'il madi. Berarti untuk fi'il apa? Wa'ada mujarrad atau mazid? Inqalaba mujarrad atau mazid? Mantap. Fahim tuh? Selanjutnya fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Yahrumu mujarrad atau mazid? Yahsunu mujarrad atau mazid? Ya'idu mujarrad atau mazid? Yadau mujarrad atau mazid? Berapa huruf yadau? 3. Mantap. Sekarang yuhsinu. Mazid berapa? 1. Sekarang fi'il amar. Fokus ya, fi'il amar. Id mujarrad atau mazid? Pastikan mujarrad. Fahim? Akrim mujarrad atau mazid? Istafil mujarrad atau mazid? Istafil mujarrad atau mazid? Fahim tuh? Alhamdulillah. Ya, selesai untuk pembahasan mujarrad dan mazid. Selanjutnya fi'il yang mazid. Nah ya, fi'il yang mazid itu terbagi menjadi 3. Mazid 1, mazid 2, mazid 3. Mazid 1 wazannya apa? Fa'ala, fa'ala, af'ala. Mazid 2 tafa'ala, tafa'ala. Mazid 3 wazannya istaf'ala, hamzah. Itulah tambahannya. Dan juga ketika sudah nyampe mujarrad dan mazid, anak harus bisa tasrif istilahi ke samping, tasrif lughawi ke harus bisa. Dan yang tasrif pertama kali adalah yang sulasi ya. Fa'ala yaqulu fahuwa fa'ilu wa laka nasara yansuru nasran wa mansaran Nah itu tasrif daripada fi'il madi yang sulasi. Ingat ya, tasrifnya khusus kepada fi'il yang sahih. Kalau mu'tal sulit. Jadi yang dibacakan adalah yang sahih. Qatala yaqtulu qatlan wa qatalan fahuwa selanjutnya adalah pindah ke fi'il yang mazid ya. Mazid itu sesuai dengan tambahannya ya. Tambahannya 1 maka disebut dengan mazid. Tambahan itu ada kalanya tasdid, ada kalanya alif, dan ada kalanya hamzah. Fa'ala tambahannya apa? Fa'ala tambahannya apa? Fa'ala tambahannya apa? Mazid berapa kira-kira? Mazid 1. Sekarang kita tasrif mazid 1. Fa'ala, fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa daka mufa'alun fa'il atau fa'il mufa'alun isim sama maka sigonya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan af'ala yufilu if'ala wa muf'ala fahuwa muf'ilun wa daka muf'alun af'il la tuf'il
sambil melihat buku tasrifat yang warna kuning dan dibuka halaman 8. Jadi ketika anak diajarkan untuk mentasrif fi'il yang wazan-wazan yang asli, ya selanjutnya dirubah dengan wazan-wazan yang lain. Contoh fa'ala aslinya, kita kasih wazan yang lain jaddada. Coba kita tasrifna jaddada yujaddidu tajdidan tajdidan tajdadan tajdadan mujaddadan wa'adaka mujaddadun jaddid la tujaddid mujaddadun. Fa'ala wazan aslinya, kita kasih contoh wazan yang lain. Khalafa yukhalifu mukhalafatan wa khilafan kok hancur ketika di akhir. Khalif la tukhalif mukhalafun, ketika di akhir geruang semuanya. Lanjut ke mazid 2. Wazannya ada berapa? 5. Tafa'ala tafa'ala ifta'ala if'ala. Sekarang tafa'ala ya tafa'alu mutafa'alun mutafa'alun. 1 2 3. Tafa'ala ya tafa'alun tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al. Ganti ta'doroba ta'doroban fahuwa mutadoribun wa dzaka mutadorabun tadoroblah mutadorabun. Ifta'ala yafta'ilu mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun ifta'il. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dzaka munfa'alun infa'ilatan fa'il. If'ala yaf'alu wa muf'alan wa dzaka if'ala. Yang terakhir masih 3, kita tasbih bersama. Istaf'ala yastafilu istif'alan wa mustaf'alan wa dzaka mustaf'alun istafil. Selesai ya untuk fi'il mujarrad dan mazid. Saya ulangi lagi. Fi'il madi kurang dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf. 3 huruf. Fi'il mudhari kurang dari 4 huruf. Lebih 4 huruf. 4 huruf. Yang diperhatikan huruf mudhari. Jika dhamma, jika fathah, fi'il amar fokus kurang dari 4 huruf.
Lebih 4 huruf. 4 huruf. Jika fathah. Jika fathah. Jika kasroh. Jika dhamma. Uhsun. Mujarrad mazina. Uktul. Kenapa mujarrad? Tidak ada tambahannya. Paham ya? Ketika ditanya kenapa mujarrad, maka jawabannya adalah tidak ada tambahannya. Itu titik selanjutnya adalah fi'il dibagi menjadi dua dari segi muta'addi lazimnya. Nah, sebuah pekerjaan itu ada yang butuh kepada objek, ada yang tidak butuh kepada. Jika butuh kepada objek namanya muta'ad. Saya mukul Zaid, ada objeknya atau tidak? Butuh atau tidak? Maka memukul adalah fi'il muta'ad. Kenapa fi'il muta'addi? Butuh kepada. Jika tidak butuh kepada objek atau sasaran, maka disebut dengan lazim. Duduk lazim muta'addi. Berdiri lazim muta'addi. Tidur lazim muta'addi. Jalan lazim muta'addi. Menyundul lazim muta'addi. Menendang. Nyenggol muta'addi. Kenapa muta'addi? Butuh kepada objek. Objek itu disebut dengan maf'ul. Selanjutnya sebelum muta'addi ke lazim terlebih dahulu. Nah, fi'il lazim itu tidak butuh kepada objek. Ciri-cirinya biasanya dikerjakan oleh semua anggota. Contohnya zahabah Muhammadun, artinya apa? Pergi siapa Muhammad. Yang namanya pergi kepalanya doang, apa semuanya? Semuanya. Berarti zahaba lazim muta'addi. Pertanyaan kenapa lazim? Tidak butuh kepada maf'ul. Ciri-cirinya apa? Dikerjakan oleh semua anggota. Selanjutnya ada fi'il-fi'il yang dipastikan lazim. Fi'il yang bermakna wata, bersifat yang tidak cukup ikut wazan, if'alallah, itu semuanya pasti lazim. Jadi untuk bisa mengetahui lazim tidaknya, melihat kepada arti daripada fi'ilnya. Fahim tuh? Selanjutnya kalau fi'il muta'addi butuh kepada maf'ul. Fi'il muta'addi ini terbagi menjadi dua. Ada muta'addi binafsihi, ada muta'addi, ada mandiri, ada dimandikan orang. Mandiri kan mandi sendiri ya. Yang kedua, siapa yang mau? Siapa yang mau? Dimandikan orang lain. Fi'il muta'addi dibagi menjadi dua, binafsihi dan binafsihi itu tidak butuh bantuan alias mandiri. Contohnya zakaro al-musannifu al-furudo. Zakaro fi'il muta'addi, muta'addinya binafsi. Kenapa binafsi? Tidak butuh bantuan. Kalau butuh bantuan, salah satu bantuannya adalah ada tambahan tasdid, tambahan hamzah, tambahan alif. Jika ada tambahan tiga itu, maka bukan muta'addi binafsi tapi muta'addi bighairi. Wa in adroka al-mahmumu al-imamah, adroka fi'ilnya muta'addi apa lazimnya? Kenapa muta'addi? Butuh kepada binafsi atau bighairihi? Kenapa bighairihi? Ada tambahannya. Apa di situ tambahannya? Hamzah. Jadi membedakan antara binafsihi dan bighairihi, lihat tambahan. Jika tidak ada maka disebut bina. Kalau ada maka disebut dengan bighairihi. Paham itu? Nah, selanjutnya untuk bisa mendeteksi fi'il muta'addi itu bisa melalui ciri-ciri. Ciri-cirinya, perhatikan lafaz setelahnya. Jika ada isim yang dibaca nasab, berarti isimnya itu menjadi maf'ul bih. Fi'ilnya muta'addi. Darabtu
Zaidan. Ada enggak setelahnya fiil isim yang dibaca nasab? Ada. Maka mana? Amron. Oh, berarti fiilnya adalah muta'ad. Tadi. Pertama, lihat setelahnya. Jika ada isim yang dibaca nasab, maka muta'ad. Tadi. Yang nomor 2 ciri-cirinya adalah gandeng dengan domir muttasil mahalna. Kalau gandeng dengan muttasil, maka pastikan fiilnya muta'ad. Contohnya dorobahu, gandeng atau tidak? Ada apa di situ? Domirnya domir apa? Muttasil mahal nasab. Maka pastikan fiilnya adalah muta'addi. Selanjutnya ciri yang ketiga adalah dikerjakan satu anggota. Dorobah Zaidun Amron. Zaid memukul kepada. Kira-kira pekerjaan mukul itu dikerjakan semua anggota Zaid atau hanya tangan saja? Hanya tangan saja. Berarti memukul itu muta'addi. Kenapa muta'addi? Butuh kepada ciri-cirinya, dikerjakan satu anggota. Yang terakhir dikerjakan satu indera. Ada berapa kira-kira indera yang kita punya? 12. Itu 1 melihat, 2 mendengar, 3 Mencium. merasa, Merasa. 4 Menghirup. mencium, 5 Meraba. meraba, Meraba. 6 apa? 5 Pak. Jangan pakai indera ke-6 ya. Bahaya kalau pakai indera ke-6 ya. Cukup pakai 5 indera. Maka setiap kalimat yang disitu menunjukkan arti panca indera, maka pastikan fiilnya adalah fiil muta'addi. Next lanjut. Kita pertanyaan dari awal ya. Doroba dzakara al-musannifu al-furuda. Sesuaikan dengan yang saya jelaskan tadi. Dzakara al-musannifu al-furuda. Nah, dzakara kalimat apa? Fiilnya fiil apa? Mu'rab atau mabni? Mabninya mabni apa nak? Kenapa mabni fathah? Dzakara jadikan mabni dhammah dibaca. Jadikan mabni sukun. Dzakara mujarrad mazidna. Kenapa mujarrad? Tidak ada tambahan. Dzakara al-musannifu al-furuda. Mutadi apa lazim? Kenapa mutadi? Butuh kepada maf'ul binafsihi atau bighairihi. Kenapa binafsihi? Kira-kira di situ ciri-cirinya disebut dengan fi'il mutadi ada atau tidak? Mana ciri-cirinya? Setelah fi'il ada isim yang dibaca nasab. Fahim dong? Tohuro dan nuha. Tohuro fi'ilnya apa nah? Mu'rab atau mabni? Mabninya mabni apa? Kenapa mabni fathah? Mujarrad mazid. Kenapa mujarrad? Lazim tadi. Kenapa lazim? Tidak butuh kepada maf'ul bih. Untuk mendeteksi maf'ul bih dengan ciri-ciri tadi, lihat setelahnya ada apa tidak isimnya dibaca nasab. Oh, kalau tidak ada, lihat ciri yang lain. Bergandeng dengan domir mutasil apa tidak? Tidak. Oh, berarti ini adalah fi'il yang lazim. Paham? Yes. Lanjut pembahasan poin berikutnya, yaitu maklum versus majhul. Maklum versus majhul ini berkaitan dengan perubahan harokat. Jadi perubahan fi'il madhi itu harokatnya asalnya sesuai dengan wazan. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fi'il mudhari juga sama. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'al. Itu bentuk asal daripada fi'il madhi dan fi'il. Jika tidak sesuai dengan asalnya ada perubahan harokat, maka di situ patut dicurigai. Pasti ada pemajhulan di situ. Oleh karena itu kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara memajhulkan fi'il madhi dan bagaimana cara memajhulkan fi'il. Cara memajhulkan fi'il madhi mudah. Nah, yang pertama dumma awaluhu, harokat pertama
doma di Maka wa kusiro ma qabla akhirih, sebelum akhir dibaca. Ingat huruf pertama doma, sebelum akhir kasro. Doroba menjadi apa? Dumma awaluhu wa kusiro ma kusiro. qabla Ini untuk fiil Madi. fiil mudhari sama. Pertama didomakan, cuma sebelum akhir difathahkan. Yadribu menjadi yudrobu. Maka ketika berubah daripada harokat asal disebut dengan majhul. Fahimtum? Contoh lagi, nasoro berubah apa tidak? Maklum atau majhul? Jadikan majhul dibaca. Qatala maklum atau majhul? Jadikan majhul. Yang suruh maklum majhul. Jadikan majhul. Bagaimana caranya? Dumma awaluhu wa futiha atau akhirih. Ini adalah fat fi'il madi yang maklum dan majhul. Saya baca maklumnya, sampean jadikan majhulnya. Fa'ala, fa'ala, af'ala, tafa'ala, tafa'ala, tufu'i. Ini sudah ada ya. Cara perubahan menjadi majhul. Istaf'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, fa'ala. Khusus untuk fi'il madi. Lanjut ke fi'il mudhari. Yaf'ulu, Ini apa? yufa'ilu, yuf'ilu, yufa'ilu, yatafa'alu. Gampang caranya dengan dhammah huruf yang pertama sebelum akhir dibaca fathah. Paham? Paham? Yuhsinu jadikan majhul menjadi yuhsanu. Yasta'inu jadikan majhul menjadi beda. Next, ada ketentuan untuk memajhulkan fi'il madi yang berbena ajwaf. Fi'il yang berbena ajwaf, ain fi'ilnya berupa huruf ilat, ketika dimajhulkan maka ikutkan wajan kila. Ola, kila, ba'a, nala, cana, cina. Maklum majhul? Majhul. Bagaimana maksudnya? Ain fi'ilnya diganti ya dan fa'ilnya dibaca kasroh. Qala, ain fi'ilnya alif itu diganti dengan iya, kemudian fa'ilnya dibaca kasroh. Qaila menjadi qila. Itu untuk fi'il madi. Kalau fi'il mudhari, ain fi'ilnya diganti alif. Yaqulu, yaku menjadi yuqalu. Fahim? Fahim? Nah, alhamdulillah. Ini berkait mengenai cara untuk memajhulkan fi'il yang berbena ajwaf. Lanjut ke yang terakhir. Melihat daripada bentuk asal daripada fi'il madi atau fi'il, maka fi'il terbagi menjadi dua. Ada yang sahih, ada yang mu'tal. Fi'il sahih itu kalau kerangkanya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'ilnya tidak berupa huruf ilat. Ingat kerangkanya. Kerangka terdiri dari atas, tengah, dan bawah. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ini adalah kerangkanya. Jika kerangka dari fi'il itu tidak ada huruf ilatnya, maka disebut dengan sahih. Kenapa sahih? Tidak ada huruf ilat. Selanjutnya fi'il sahih itu dibagi menjadi tiga. Perhatikan sahihnya. Bisa menjadi sahih salim kalau satu
satu kerangkanya tidak ada hamzahnya, pokok tidak ada hamzah, maka bisa menjadi salim. Kalau ada hamzahnya disebut dengan mahmus. Dilihat hamzahnya letaknya di mana. Jika di atas mahmus fa, jika di tengah, jika di bawah, dan bisa menjadi sahih salim yang sah jika tidak ada dua huruf yang sama kemudian diidghamkan alias mudha'af. Jika tidak ada hamzah dan tidak mudha'af, maka pastikan fiilnya adalah sahih. Dzaraba sahih apa mu'tal? Masuk kategori. Setelah masuk kategori sahih, pilih salim, mahmus, mudha'af. Kenapa salim? Tidak ada hamzah dan bukan mudha'af. Kalau ada hamzah, contohnya sya'a, ada apanya di situ? Atau akala, ada apanya di situ? Berarti kalau ada hamzah bukan salim lagi, tapi mahmus. Tergantung posisi hamzahnya. Jika di fi'il namanya mahmus, jika di ain, jika di lam, dan yang terakhir jika ada dua lafaz yang sama, huruf yang sama, kemudian diidghamkan, maka disebut dengan mudha'af. Nada asluhu farro, asluhu farro. Dua huruf yang sama diidghamkan maka menjadi madda. Baik tuh? Selanjutnya ketika salah satu daripada kerangka asalnya atas, tengah dan bawah ada huruf illatnya, maka masuk kategori fi'il mu'tal. Fi'il yaitu fi'il yang salah satu kerangka asalnya terdiri daripada huruf illat. Apa huruf illat? Ayu, alif, iya, wawu. Illat itu. Hati-hati dengan huruf illat itu. Khusus kepada siapa? Ini ya, ayu-ayu iya. Selanjutnya, ketika terdeteksi di kerangka asalnya itu ada huruf illat, maka kita dilihat letaknya ada di mana. Jika ada di atas namanya ngisal, di tengah ajwah, di bawah. Saya ibaratkan fi'il itu adalah tubuh kita. Jika berpenyakitan berarti mu'tal, tidak sehat. Maka deteksi dulu penyakitnya ada di mana. Nah, penyakitnya ada di kepala. Oh, berarti penyakitnya misal. Penyakitnya di perut. Penyakitnya di bawah. Aduh, sakit kepala, bena apa? Lambung kumat, bena apa? Kakiku Kesleo, namanya nakis. Tergantung posisi daripada huruf illatnya. Paham tuh? Saya contohkan. Wa'ada, perhatikanlah ya. Sahih apa mu'tal? Bagaimana ngeceknya? Ada tidak huruf illatnya? Ada. Kalau ada pastikan mu. Selanjutnya pilih mu'tal apa? Mu'tal misal. Kenapa disebut dengan mu'tal misal? Karena huruf illatnya ada di fi'il. Contoh lagi, kola mu'tal apa? Jika penyakitnya double, maka dilihat. Kalau kumpul namanya lafif makruh. Kalau pisah namanya nawa. Perhatikan, nawa sahih apa mu'tal? Kenapa mu'tal? Silahkan deteksi mu'tal yang mana.
52 huruf. Elat. Kalau pisah namanya Makro. wako. Pisah atau kumpul? Bisa. Apa disebut dengan Makro. makro. Alhamdulillah. Selanjutnya selesai untuk di jilid 3. Selanjutnya akan saya praktekkan ya. Coba dibuka. Bukan, maksudnya yang di 3 udah selesai kan? Yes. Dibuka halaman 52. 52. Buka cara. Alas dari berapa? Sudah dibuka halaman 52. Kitab yang warna ungu. Kona janda. Yes. Bada'ah. Perhatikan ya. Bada'ah. Pertanyaan full kalimat fi'il. Bada'ah kalimat apa? Fi'il apa? Mabni mu'rab. Mabninya apa? Kenapa fathah? Fathah. Mujarrad mazid. Kenapa? Lazim mutadi. Kenapa lazim? Maklum majhul. Maklum. Coba diubah menjadi majhul, dibaca sahih mu'tal. Bada'a sahih mu'tal. Sahih yang mana? Bagus apa? Wa bada'a bi bayan lima alladhi wal aslu fi alatiha ila qol yustaratu. Ketemu? Yustaratu kalimat apa? Fi'ilnya fi'il apa? Tandanya mu'rab mabni. Mu'rab yang mana? Mu'rab yang mana? Fi'il mudhari. I'rabnya apa? Kenapa i'rab rafa? Tanda rafanya pakai apa? Kenapa pakai doma? Mujarrad mazid. Mazid berapa? Ikut wazan apa? Yafta. Coba kasar fi'ilnya istaroto. Istaroto yastaritu istiroton. Muta'addi apa lazim? Ingat, belum dijelaskan tadi. Ketika ada fi'il yang majhul, maka juga muta'addi. Karena yang dijadikan naibul fa'il itu adalah maf'ul bihnya. Jadi ketemu fi'il yang majhul, maka pastikan muta'addi. Yasaritu muta'addi apa lazim? Muta'addi bi nafsihi apa bi ghairihi? Bi ghairi. Apa tambahannya? Maklum majhul. Kenapa majhul? Sahih apa mu'tal? Sahih yang mana? Sahih. Alhamdulillah. Selesai untuk jilid 3. Lanjut kepada jilid 4-nya. Biar cepat selesai ya. Kita nyanyi-nyanyi dulu untuk di jilid 4. Di jilid 4 ini nanti full kasnya. Buka namanya halaman 48.